Sehingga apa? Kalau berhubungan intim kadang-kadang terasa perih, panas gitu ya, nyeri. Apalagi si suami masih minta untuk berhubungan intim, kurang pemanasan. Rasanya katanya nyeri sekali. Halo, kita berjumpa lagi di Hi Doc in a Head. Setiap orang pasti menginginkan umur panjang kan? Dan orang yang normal pasti pengen jadi orang yang setaman, sehat, senang, takwa, cermat, mandi, dan manfaat. Tetapi ternyata ada perubahan-perubahan fisiologis dan yang lainnya yang berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan lain sebagainya. Mari kita lihat apa saja yang terjadi pada seorang wanita yang mengalami proses menua, yaitu menopause. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Hai dok, apakah setiap wanita yang mengalami menopause akan merasakan perubahan pada tubuhnya? Ya, hampir semua wanita akan mengalami perubahan. Meskipun perubahan tadi tidak sama antara orang satu dengan orang yang lain. Mengapa? Karena gaya hidup setiap orang tidak sama. Tetapi secara umum ada perubahan anatomi dan fisiologis pada seorang yang mengalami proses penuaan, apalagi seorang wanita. Perubahan apa saja? Perubahan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi organ yang mengatur pada hormon dan lain sebagainya. Dan kecepatan perubahan itu tergantung pada gaya hidupnya yang terpengaruh oleh faktor sosial, budaya, kejiwaan, lingkungan, pendidikan, keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua, hai dok, perubahan apa yang mungkin terjadi pada tubuh seorang wanita setelah terjadi menopause? Setelah terjadi menopause, masa subur hilang, perlahan-lahan masuk masa klimakterium, yaitu antara 40 tahun sampai 65 tahun. Tetapi pada usia 48 dan sampai 50 tahun terjadi namanya menopause. Pause pada mennya berhenti, mensnya berhenti. Nah, fungsi ovarium itu, pabriknya telur pada wanita, menurun. Berkurangnya hormon akan berdampak segala perubahan yang terjadi pada organ-organ yang lain. Apa saja itu? Kita akan lihat. Pertama, kepala, wajah, dan kulit. Ternyata ada perubahan pada kepala. Rambut mulai berubah, pertumbuhan lambat, ukuran rambut itu mengecil, rambut menipis, otot wajah elastasitasnya berkurang. Ada keriput-keriput di lipatan kulit, kendor terutama di sini dagu, leher, dan kulitnya makin tipis. Kadang-kadang terjadi namanya xerotic skin, rasa gatal yang mengganggu, kasar, dan bercak-bercak atau skin tag. Nah, ini kadang-kadang menyebabkan masalah-masalah yang terjadi pada orang kalau tiduran lama, juga gampang terjadi namanya dekubitus, luka tekan. Sekarang bagaimana yang terjadi pada mata? Mata juga memiliki perubahan, yaitu menjadi gampang katarak, glaukoma, presbiop. Matanya lihat jauh lebih jelas dibanding waktu lihat jarak dekat. Bagaimana pendengarannya? Pendengaran juga mengurangi ketajaman, terutama pada frekuensi tinggi. Jadi kalau dengan orang tua ngomongnya jangan pengen melengking, malah nadanya rendah. Eyang, Mbak Putri sudah belum? Lebih jelas dibanding, Eyang, bagaimana Mbak? Tidak dengar. Yang keempat, bagaimana lidah? Lidah mengalami penurunan ketajaman pencecap, terutama rasa asin. Sehingga lansia banyak menambahkan garam. Akibatnya apa? Tensi naik dan berdampak bisa lebih mudah kena serangan jantung, stroke, dan sebagainya. Bagaimana dada, paru-paru, dan saluran nafas? Ternyata otot dada mengalami perubahan. Otot dada mengendur, akibatnya payudara juga menggelantung. Nah, apalagi dulu waktu muda gemuk dan kurus, setelah tuanya ada perubahan yang tidak menarik pada tubuhnya itu. Ya, elastisitas paru-paru juga berkurang, dinding dada makin kaku, udara yang masuk ke dalam rongga dada itu berkurang. Waktu masih muda, bisa 6,8 liter, tapi begitu hanya 3,1 liter. Meskipun dada ukurannya sama, tapi menyerap hanya berkurang. Bagaimana pada jantung dan pembuluh darah? Pada jantung dan pembuluh darah mengalami perubahan. Pembuluh darah mengalami kaku dan akibatnya apa? Tekanan darah lebih tinggi. Dan jantung juga mengalami perubahan, terutama pada bagian yang mengeluarkan atau mengajak denyut jantung. Biasanya mulai melingsut atau hilang. Nah, akibat itu irama jantung sering tidak normal. Jangan kaget ya, sering tidak normal. Atau aritmia. Sehingga kadang-kadang terjadi pada lansia berpotensi mudah kena penyakit stroke atau jantung koroner. Bagaimana pada sistem pencernaan? Pencernaan juga mengalami perubahan-perubahan. Gerakan usus melambat, apalagi memakan obat-obat hipertensi lebih lambat lagi. Apalagi minum obat mah akan lambat lagi. Menyebabkan apa? Beratnya sulit mengejar. Nah, bahaya apa?
gampang kena serangan namanya jantung dan stroke akibat vagal refleks. Nah, fungsi liver juga mengalami perubahan-perubahan. Pada orang-orang yang pencernaan karena proses tua, khususnya mengalami pengurangan fungsi penyerapan kalsium, sehingga lansia gampang mengalami osteoporosis. Bagaimana alat kelamin dan perkembangannya? Pada alat kelamin, pada wanita mengalami penipisan, mengkerut, vagina, dan ureter. Sehingga apa? Kalau hubungan intim kadang-kadang terasa perih, panas gitu ya, nyeri. Apalagi si suami masih minta untuk berhubungan intim, kurang pemanasan. Rasanya katanya nyeri sekali. Nah, apalagi pada lansia juga mengalami perubahan-perubahan pada selaput lendir, pada perkembangannya, sehingga sering mengalami gampang infeksi. Bagaimana pada ginjal? Ginjal mengalami penurunan fungsi. Setelah umur 40 tahun berkurang 1% per tahun. Karena itulah harus hati-hati. Minum yang cukup dan jangan makan obat sembarangan yang berdampak kepada gangguan fungsi ginjal. Tensi ini harus dikendalikan. Kencing manis harus dikendalikan agar tidak berdampak pada ginjalnya. Bagaimana dengan saraf? Saraf juga mengalami atrofi dan akibatnya otak juga mengalami atrofi, pengerutan, sehingga menyebabkan gampang lupa atau demensia. Nah, pada orang-orang yang lansia, sistem saraf juga terganggu pada saraf keseimbangan, kadang-kadang gampang jatuh. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Karena kalau jatuh gampang patah tulang dan dapat dampak yang lain. Kadang-kadang juga mengalami gangguan pada proses tidur atau insomnia. Bagaimana dengan tulang dan otot? Nah, tulangnya mengalami osteopenia atau osteoporosis. Ototnya pun mengalami penurunan jumlahnya, serat-serat otot sadar, otot-otot tipe 1. Sehingga orang tadi kalau berjalan lari cepat itu nggak bisa. Tapi kalau berolahraga atau jangka lama masih kuat. Ya, otot-otot yang bersifat gerak cepat. Bagaimana sistem dan kait dengan darah dan kekebalan tubuh? Ternyata pada lansia itu cadangan sum tulang mengalami penurunan sehingga pembentukan darah lebih lambat dibanding orang yang muda. Hati-hati, antibodi juga mengalami perubahan-perubahan. Sel T atau kekebalan tubuh mengalami penurunan sehingga gampang kena penyakit autoimun. Kalau kena penyakit yang serius, kadang-kadang rontoklah tubuhnya. Dan yang ke-13, bagaimana tentang hormonnya? Hormon juga mengalami perubahan-perubahan. Hampir seluruh organ hormonnya mengalami perubahan 1% per tahun. Estrogen berubah, kemudian organ yang lain juga mengalami perubahan-perubahan. Hormon tadi menyeluruh baik pada organ-organ pada reproduksi maupun organ lain seperti diabetes mellitus. Bagaimana perubahan hormon? Terutama estrogen yang berkurang, kekurangan estrogen menyebabkan gangguan baik fisik maupun psikologis. Apa saja itu? Gangguan panas, namanya gangguan vasomotor. Ada panas pada wajahnya, kadang ada vertigo, sulit tidur, berdebar-debar, nyeri tulang, migrain, mudah tersinggung, dan apa? Curiga pada suaminya. Ya, ada gangguan aspek neurotik dan psikis astenik. Apa itu? Suatu gangguan gampang lelah, kemudian insomnia, ketakutan, dan mudah lelah. Nah, gangguan yang lain kadang-kadang terjadi keputihan di saat bersenggama. Tapi sebenarnya nggak usah takut-takut sekali. Datang pada ahli kandungan kebidanan ya. Nah, ada gangguan gatal-gatal itu wajar dan itu sebaiknya diatasi pada ahlinya. Siapa? Dokter ahli kandungan kebidanan. Pertanyaan ketiga, hai dok, bagaimana cara mengatasi masalah kesehatan yang mungkin timbul setelah terjadi menopause? Nah, cara mengatasinya tidak sulit, asal dilakukan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan keterangan saya ini dalam sebuah lagu. Sehat, bahagia, apakah resepnya? Rajin olahraga, seimbang gizinya, tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, kembangkan hobinya, bagus lingkungannya, legowo dan ikhlas menerima, kontrol rutin dan bergembira, baca tulis tetap berkarya, sekuatnya saja. Gizi yang penting, gunakan makanan mengandung fitoestrogen, kacang-kacangan, kemudian bawang putih, buncis, wortel, kentang, dan sebagainya. Itu sangat bagus, minum cukup, berasal pada Allah Ta'ala, dan setelah bahagia, bergembira, menolong orang lain. Insya Allah kita akan sehat. Pak Ibu-Ibu yang mengalami menopause tetap akan sehat dan berkaya berkualitas. Itu tadi beberapa pertanyaan yang sampai pada saya. Udah saja ya. Jika Anda memiliki pertanyaan yang lain seputar kesehatan, langsung aja hubungi akun sosial media Inahead. Saatnya saya, Dr. Profesional, pamit.
Sampai jumpa.